Kita akan bahas alur cerita anime yang berjudul Shin no Nakama Janaito Yusa no Party wo Oi Sadareta no De, yang bercerita tentang keseharian santai seorang mantan pahlawan setelah dirinya diusir dari kelompok pahlawan karena dianggap bukan rekan pahlawan sejati. Red atau Gideon merupakan seorang petualang yang menetap di desa terpencil bernama Zoltan. Dengan menyembunyikan identitas dan masa lalunya, dia berharap bisa mendapatkan kehidupan santai sebagai seorang apoteker. Di wilayah perbatasan Zoltan, tepatnya di area pegunungan, dia menghabiskan hari-harinya untuk mencari tumbuhan herbal. Setelah mendapatkannya, maka dia akan kembali untuk membuat obat atau ramuan, dan tidak jarang langsung menjualnya di guil petualang. Diceritakan bahwa semua orang telah mendapatkan anugerah dari dewa, dan sejak dilahirkan, berkat setiap orang sudah ditetapkan, sehingga akan ada saatnya kekuatan atau keterampilan tertentu muncul pada diri seseorang, seperti prajurit yang memiliki keahlian bertarung atau penyihir yang mahir menggunakan sihir. Red sendiri memiliki sebuah berkat, yaitu untuk membimbing dan melindungi pahlawan yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Berkat ini memungkinkan dirinya menjadi sangat kuat dari awal. Bahkan sejak dia masih anak-anak, Red memang terbukti sangat kuat. Namun bukan berarti tidak terkalahkan. Ketika seluruh kemampuan pahlawan sudah mencapai puncaknya, dia tidak lagi menjadi yang terkuat. Gideon hanya bisa menjadi pendukung untuk adiknya yang bernama Ruti, karena Ruti adalah pahlawan yang dimaksud. Pada suatu ketika, salah satu anggota kelompok pahlawan yang bernama Ares memanfaatkan keadaan itu untuk mengusirnya dari kelompok pahlawan. Ares menguji Gideon dengan menggunakan perisai sihir. Jika Gideon mampu menghancurkan perisai dengan pedangnya, maka dia dinyatakan layak. Apabila tidak mampu, maka dia tidak lagi pantas berada di sisi pahlawan. Kekuatan yang dimiliki oleh Gideon saat ini tidak dapat menghancurkan perisai tersebut. Selain itu, dia juga telah menyadari bahwa di pertempuran sebelumnya, kekuatan dia tidak bisa mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh pahlawan. Ares juga beranggapan bahwa Gideon telah menjadi beban di kelompoknya, dan perannya sebagai pembimbing sudah berakhir. Sebagai wakil kesatria Bahamut, maka reputasi Gideon akan hancur jika dia mundur dari pertempuran. Maka dari itulah dia memutuskan untuk meninggalkan kelompok pahlawan dengan alasan menjalankan misi untuk mencari pasukan Raja Iblis. Sejak itulah Gideon mengubah namanya menjadi Red dan pergi menuju perbatasan Zoltan. Pada suatu ketika terlihat seekor monster yang muncul di pegunungan. Sebenarnya Red bisa saja mengalahkannya dengan mudah. Namun mengingat bahwa dia bukan lagi kelompok pahlawan, maka dia pun memutuskan untuk tidak terlibat. Bahkan dia juga menolak permintaan untuk membantu petualang yang akan mengatasi monster tersebut. Red mengatakan bahwa dia hanya ingin menjalani hidup sederhana. Dia tidak tertarik meskipun peringkat petualang miliknya akan dinaikkan. Meskipun Red menolak untuk kembali bertarung, namun karena terdapat situasi darurat demi menemukan tanaman obat, maka dia pun kembali pergi menuju wilayah pegunungan. Kemudian berhadapan dengan monster yang sebelumnya telah dibicarakan. Para petualang sepertinya telah menggunakan sihir api sehingga menyebabkan wilayah di sekitar hutan mengalami kebakaran. Dalam kondisi tersebut, Red terpaksa harus mengalahkan monster itu, dan hanya dengan satu kali serangan saja ternyata mampu untuk mengalahkannya. Dengan cepat dia langsung pergi meninggalkan tempat itu, sehingga tidak ada yang menyadari bahwa dialah yang telah mengalahkan monster. Akibat dari kejadian tersebut, Red berhasil menyembuhkan anak yang bernama Tanta, yang ternyata merupakan putra dari seorang tukang kayu. Sehingga 4 bulan setelahnya, impian Red untuk membangun apotek miliknya sendiri pun dapat terwujud. Tidak lama setelah apotek Red didirikan, datanglah seorang kesatria perempuan bernama Rit yang sepertinya telah lama mengenal Gideon. Dia adalah seorang putri yang menjadi petualang untuk menghindari masalah yang mungkin akan terjadi pada keluarganya, karena semakin banyak yang mendukungnya untuk naik tahta dibandingkan dengan saudaranya. Sebelumnya, mereka sama-sama menjadi anggota dari kelompok pahlawan. Namun tidak lama setelahnya, Rit memutuskan untuk berpetualang sendirian. Mereka berdua pernah bekerja sama dalam rangka untuk mengalahkan pasukan Raja Iblis. Namun karena terdapat seorang pengkhianat, maka terjadi situasi yang tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan Rit beserta dengan seluruh pasukannya mengalami kekalahan. Sedangkan kelompok pahlawan tidak bisa berbuat apa-apa karena telah diperintahkan untuk
untuk menjaga kastil. Saat kejadian tengah berlangsung, Red tidak bisa tinggal diam. Dia merasa ada kejanggalan dengan perintah yang mengharuskan kelompok pahlawan untuk tetap berada di dalam kastil. Oleh karena itulah, dia bergegas menemui Reed dan menyelamatkannya ketika sedang diserang oleh musuh. Mereka berdua bertarung bersama-sama dan harus bertahan menunggu kedatangan pahlawan. Meskipun kejadian itu berhasil dilewati, tapi Reed merasa tidak lagi ingin bertarung. Dia merasa takut jika kejadian yang sama akan terulang kembali. Kematian guru serta prajurit di kerajaannya juga membuat dia tidak ingin lagi kehilangan seseorang yang dia kenal. Namun, tampaknya perkataan Gideon ketika berbicara dengannya dapat menenangkan Reed sehingga dia kembali bangkit dan bisa kembali bertarung melawan pasukan Raja Iblis. Setelah mengenang kembali kenangan masa lalu ketika mereka berpetualang, Reed kemudian memutuskan untuk bekerja dengannya. Red merasa terkejut karena Reed merupakan salah satu petualang yang paling dibutuhkan. Selain itu, Red juga tidak dapat memberinya imbalan dengan jumlah yang banyak. Meskipun begitu, Reed tetap memaksanya sampai-sampai dia bilang akan berhenti menjadi seorang petualang. Namun karena pemikirannya sedikit dangkal dan ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Red, Reed pun merasa lega karena sepertinya dia bisa membantu Red menutupi kekurangannya tersebut. Dia menjadi semakin ingin untuk selalu berada di sampingnya dan tinggal bersamanya. それじゃあまるで俺の家に住むみたいじゃないか。あなたの家に引っ越すんだから当たり前でしょ。 Di tempat yang berbeda, kelompok pahlawan mendapatkan rekan baru untuk menggantikan Gideon. Tise Garland merupakan seorang asasin yang memiliki bakat membunuh. Keahliannya terbilang sangat unggul, bahkan melebihi kemampuan rata-rata asasin yang berada di serikat pembunuh. Posisinya di kelompok pahlawan akan langsung berada di bawah komando Ruti, yang artinya secara langsung dia akan mematuhi perintah dari pahlawan. Selain bekerja di apotek, Red juga memutuskan untuk tinggal bersama Red. Mereka berdua menjalani kehidupan yang santai, mulai dari mengelola apotek, melayani pelanggan, hingga mengembangkan produk baru dilakukan bersama-sama. Sehingga hasilnya semakin hari semakin banyak pelanggan yang berdatangan. Dalam perjalanan untuk mendapatkan izin penjualan obat, mereka bertemu dengan Tanta yang sedang berkelahi dengan temannya sendiri. Sepertinya teman Tanta telah membangkitkan berkat miliknya, sehingga perkelahian itu tidak lagi seimbang. Red dan Reed datang memisahkannya. Kemudian dia mengatakan jika seseorang telah membangkitkan berkat, sifatnya akan berubah sesuai dengan jenis berkatnya. Dan hal ini sedang terjadi terhadap temannya Tanta yang menjadi lebih agresif karena memiliki berkat bertarung. Di lain tempat, perpecahan di antara kelompok pahlawan semakin menjadi-jadi. Seseorang di antara mereka juga telah menyadari bahwa Ares telah mengusir Gideon. Tanpa adanya Gideon, kelompok pahlawan mengalami banyak perubahan. Melakukan negosiasi dengan penduduk sekitar saja menjadi sulit untuk dicapai, sehingga mereka tidak memiliki petunjuk apapun tentang keberadaan pasukan Raja Iblis. Maka dari itu, tidak ada pilihan lain selain mencari Gideon dan mengajaknya untuk kembali bertarung. Ruti kemudian mengizinkan salah satu bawahannya untuk mencari kakaknya, kemudian melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan pendapat Ares. Kehidupan damai dalam menjalankan apotek terus berlanjut. Lalu ketika kelompok petualang mengunjunginya, mereka terkejut dan tidak menyangka akan menemui Reed yang kini tinggal berdua bersama dengan Red. Karena bagaimanapun juga, Reed merupakan petualang nomor 1 di wilayah Zoltan yang tiba-tiba berhenti hanya untuk menjadi seorang apoteker. Saat Reed pergi keluar untuk mencari minuman, Albert mengunjungi tokonya. Dia menemui Red bukan untuk membeli obat, melainkan menanyakan tentang siapa yang telah mengalahkan monster di jauh hari sebelum dia membuka toko. Karena kesal dan merasa dipermainkan, Albert pun mengarahkan pedang kepadanya. Reed yang melihat kejadian itu terlihat sangat marah dan langsung saja menyerangnya. Dia bahkan tidak segan untuk langsung membunuhnya. Untung saja Red menghentikannya dan mengatakan bahwa Albert sedang mengujinya. Meskipun begitu, Reed mengatakan hal yang lucu, seakan dia ingin sekali membunuh Albert dengan alasan untuk pertahanan diri. Di
Di wilayah perbatasan, Red bisa dibilang menjadi orang yang disukai oleh warganya. Selain membantu menyediakan obat, dia juga memikirkan apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti yang terjadi di sebuah sauna, dia dapat berinovasi supaya tempat itu kembali ramai dan dapat bersaing dengan sauna baru yang lebih besar. Akibatnya, sauna itu tidak ditutup, sehingga semua orang bisa menikmatinya. Kabar tentang berhentinya Reed sepertinya sudah sampai kepada Serikat Petualang. Mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pada suatu ketika, Serikat Petualang mendatangi apotek Red untuk membujuk Reed supaya terus bertarung sebagai petualang. Namun, apapun yang mereka lakukan, pada akhirnya tetap saja gagal. Red juga terkadang mendapatkan tawaran dari seseorang yang memintanya untuk melepaskan Reed. Dia menolak tawaran tersebut karena menganggap bahwa Reed sangat berharga bagi dirinya. Apapun yang terjadi, sepertinya hubungan di antara mereka berdua tidak dapat dipisahkan. Reed tidak mengira bahwa dirinya akan tinggal bersama Red, karena sebelumnya ketika mereka masih berada di kelompok pahlawan, Red sangat sulit untuk didekati. Meskipun perempuan elf yang sangat akrab dengan Red tidak memiliki hubungan spesial, tapi kebersamaan Red dengan adiknya membuat dirinya merasa tidak memiliki kesempatan. Oleh karena itu, setelah terjadi pertempuran besar melawan pasukan iblis, Reed tidak lagi bergabung dengan kelompok pahlawan. Ternyata setelah sekian lama bertarung sendirian, Reed bisa menemui Red bukan sebagai petualang, melainkan sebagai warga biasa di wilayah yang damai. Sementara itu, Ruti yang sendirian di dalam tenda mengingat kembali tentang kakaknya yang telah lama hilang. Dia sama sekali tidak percaya alasan mengapa Gideon pergi meninggalkannya. Tapi karena dia masih memiliki tugas yang harus diselesaikan, maka Ruti pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun Sultan merupakan wilayah yang damai dan jauh dari ancaman pasukan iblis, terdapat suatu masalah yang cukup serius. Ada sebuah kasus yang berhubungan dengan beredarnya obat untuk meningkatkan suatu berkat. Setiap orang yang mengkonsumsi obat itu, maka kekuatan miliknya akan meningkat dan secara bersamaan akan kehilangan sisi kemanusiaannya. Mereka cenderung menggunakan kekuatan barunya untuk menyerang siapapun yang ditemuinya. Setelah memberikan pertolongan pertama terhadap orang yang memakai obat tersebut, Red kemudian menyerahkan obat itu kepada Dr. Newman. Sementara itu, sebelum menghadapi masalah yang lebih rumit, Red mencari suasana baru. Dengan mengendarai naga, mereka menjelajahi Joltan sambil bersenang-senang. Kemudian setelah sampai di tepi sungai, mereka berenang dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. 魔王の残した兵器は間違いなくそこにあります。無責任な連中がパーティーを抜けても何の支障もないことを証明しましょう。 Sementara itu, Ruti dan rekannya sepertinya sudah mencapai tempat penyimpanan senjata Raja Iblis. Ares mengira bahwa tanpa adanya Gideon, dia bisa menyelesaikan pertarungan dengan baik. Tapi kenyataannya membuat mereka sangat kesulitan. Dan ternyata orang yang paling dirugikan adalah Ares sendiri. Karena bagaimanapun juga, seorang penyihir membutuhkan banyak waktu untuk mengeluarkan kekuatannya. Dia yang biasanya dilindungi oleh Gideon, kini hanya bisa mengeluh dan tidak bisa berbuat apa-apa.